Cerita diawali dengan memperlihatkan sidang yang ditujukan pada seorang pembunuh berantai bernama Gibum. Ia diketahui sudah menghabisi 7 nyawa dan kini dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Yang hal itu membuat pihak keluarga korban merasa keberatan. Bahkan salah seorang detektif bernama Dayong ingin menghajar serta berjanji akan memasukkannya lagi ke dalam penjara jika nanti Gibum sudah bebas. Di tengah keributan itu, ada seorang anak perempuan bernama Heju yang hanya bisa terdiam mengamati area sekitar. Ia merupakan anak seorang polisi yang menjadi salah seorang korban di mana 3 bulan lalu ayahnya dihabisi oleh sosok pria misterius yang saat ini diduga merupakan Gibum, tepat di hari si ayah akan merayakan ulang tahunnya. Dalam kondisi kritisnya itu, si ayah secara perlahan mendekati Heju yang tengah tertidur lelap. Ia berusaha memanggil namanya beberapa kali berharap Heju akan terbangun dan lekas meminta bantuan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir di tempat tersebut. Pada waktu itu, Dayong bersama rekannya yang hendak mendatangi kediaman Heju untuk memberikan hadiah, sungguh dibuat terpukul saat menyadari ada bekas darah di dalam rumah. Ia segera masuk ke sana dengan menenteng senjata api yang dimilikinya. Namun setibanya di dalam, Dayong malah menemukan Heju yang tengah mendampingi jasad ayahnya. 15 tahun kemudian, Gibum yang saat ini terbebas dari penjara tiba-tiba dilempari makanan oleh Dayung. Ia yang merasa tidak bersalah lantas memberitahu jika sebenarnya bukan dirinya lah sosok pelaku waktu itu. Namun Dayung sama sekali tidak peduli dan lekas memberikan kartu nama jika suatu hari nanti Gibum ingin kembali menyerahkan diri. 연락하고, 응? Sementara itu, Heju yang sudah mulai beranjak dewasa kini menjadi gadis yang menyukai alat musik. Di mana kenangan buruk pasca kematian ayahnya dahulu membuat Heju seringkali menuliskan catatan kecil berharap akan bertemu dengan sosok si pelaku untuk membalaskan dendam. Heju yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kantor kepolisian menjadi gadis kesayangan seluruh anggota polisi yang ada di sana. Bahkan pita yang sengaja dibagikan olehnya untuk memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia seketika membuat semua petugas dirasa wajib dalam menggunakan pita tersebut. Di mana hal itu dilakukan karena saking sayangnya mereka terhadap Heju ini. 받아. 그걸 바지에 달면 안 되겠습니까? Tepat saat Dayung menagih iuran untuk diberikan pada Heju, ia dihampiri atasannya yang ingin mengingatkan agar tidak gegabah serta menjalankan misi seorang diri. Hingga tak lama, Heju yang datang menghampiri mereka langsung membuat percakapan terhenti karena hari ini adalah hari di mana Heju harus mendapatkan gaji. Di mana si atasannya mengerti, lekas memberikan gaji yang tidak seberapa, berbeda jauh dari jumlah yang dikumpulkan Dayong sebelumnya. 자, 얼굴. 감사합니다. 월급도 받았는데 매점 가서 맛있는 거 먹을까? 저기 대영아. Malam harinya, seorang detektif bernama Yu yang diminta oleh Dayung untuk mengawasi Gibum membuat bawahan yang baru pertama kali menjalankan tugas merasa penasaran terkait bagaimana sosok itu bisa dicurigai atas kejadian 15 tahun lalu, sehingga detektif Yu lekas menjelaskan jika Gibum telah terlihat jelas dalam rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa sosok itulah pelakunya. 어떻게 죽였대요? 거기 막 양팔을 뒤로 확 부러뜨리고 얼굴에 봉다리를 씌워서 막 숨막혀 뒤지게 하고. 무서워요. Sementara itu, Gibum yang saat ini sedang bersama wanita penghibur di dalam hotel kembali teringat jika dahulu ia pernah menghabisi nyawa wanita setelah mencicipinya. Namun kali ini,
hal itu tidak dilakukan karena tidak ingin lagi melakukan kesalahan dan memilih untuk menikmati servis yang sedang dilakukan. Setelah menemani pelanggan, si wanita yang segera keluar untuk menemui rekannya di dalam mobil diminta agar menunggu sebentar dengan alasan ingin buang air kecil, di mana Heju yang berniat menghabisi rekan si wanita supaya Gibum dijadikan tersangka. Lantas diam-diam mendekati pria itu, tetapi 아이 씨발 내가? 이 씨발 새끼가 이게 si wanita yang menunggu sama sekali tidak mengetahui akan apa yang terjadi pada rekannya. Ia juga dihampiri oleh sosok tersebut dan menjadi korban berikutnya, di mana Heju yang menyaksikan kejadian itu menjadi kebingungan akan siapa identitas si pelaku ini. Keesokan harinya, polisi lekas menyelidiki kasus yang terjadi semalam, di mana detektif Yu bersama rekannya yang dekat dengan lokasi hanya dapat memberikan kemungkinan jika sosok pelaku kejahatan kali ini bukan lagi Bum, karena menurut pegawai hotel, pria itu tidak keluar dari dalam kamar kecuali pagi hari. Namun sayangnya, kamera CCTV tidak menjangkau area tersebut. 모텔 CCTV는? 제가 확인해봤는데 녹화가 안 돼 있답니다. Meski begitu, Gibum yang tetap dicurigai sebagai pelaku kini digelandang ke kantor polisi. Ia mengatakan jika dirinya sama sekali tidak keluar dari hotel dan hanya menonton televisi di dalam kamar, sehingga untuk saat ini Gibum kembali dibebaskan karena belum adanya bukti dari penyelidikan. 무슨 생각으로 사냐 넌? 우월감? 풀어줘. Baru saja meninggalkan ruangan, Gibum tanpa sengaja menabrak Heju hingga terjatuh. Ia lekas membantunya berdiri dan mengamati tanda pengenalnya sebelum pergi. Sementara di dalam ruangan, Daeyong meminta Yu agar mengecek kembali identitas seseorang yang telah melaporkan kejahatan Gibum 15 tahun yang lalu. 15년 전에 김기범 제보한 사람 있지? 예 맞아요. 어떻게 해서든지 신상 좀 털어봐. Di tempat lain, ibu Hejin bernama Ijem yang sudah lama tinggal dengan suami barunya bersikap acuh terhadap si suami yang pengangguran namun sering meminta uang jajan, di mana hal itu membuat si pria merasa jengkel dan lekas melakukan KDRT. Hejun yang melihatnya dari kejauhan tentu tidak terima akan hal tersebut dan lekas menghampiri ayah tirinya untuk memberikan pelajaran dan 사우디아라비아에서는 아직도 폭행 절도가 사형이거든요. 법은 만인에게 공평하고 평등한 게 당연하잖아요. keesokan harinya, Gibum yang terus diawasi oleh Daeyong mulai merasa risih dan kembali mengatakan jika dirinya bukanlah sosok pelaku atas kejadian waktu itu. Dan sesaat setelah meninggalkannya, ia pun melihat warga tengah berkumpul menyaksikan suami Ijem yang sudah tidak lagi bernyawa. Hingga tak lama, Gibum menemukan sosok yang pantas untuk dicurigai, tetapi 시간 끝. akibat kejadian itu, Daeyong semakin dibuat liar karena jumlah korban sudah mencapai 3 orang. Tepat setelah Gibum keluar dari penjara 2 hari lalu, yang karena korban ketiga adalah ayah tiri Heju, ia pun meminta atasannya agar membuat surat izin penangkapan. Namun hal itu tentu saja ditolak, mengingat belum adanya bukti kuat jika Gibumlah pelakunya. 다시 기회를 좀 보든가. Di sisi lain, sosok pria yang sebelumnya telah menghabisi 2 nyawa kini berada di depan kamar Gibum. Ia diam-diam membobol pintu, namun hal itu seketika disadari oleh Gibum, sehingga tepat setelah berhasil masuk, pria itu pun tidak menemukan targetnya di atas ranjang sampai akhirnya
Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu di mana Daeyong berniat mampir untuk memastikan keadaan Gibum. Ia yang menyadari jika saat ini ada orang lain tengah bersembunyi di balik pintu, lekas segera turun tangan untuk memeriksanya, tetapi keesokan harinya, Heju yang kembali mengamati kediaman ibunya dari kejauhan mulai merasa khawatir karena tak kunjung melihat beliau. Ia segera pergi ke sana, namun karena tak kunjung mendapatkan respon, membuat Heju pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam yang ternyata 또 말없이 가네. 엄마는 Gibum yang sedang makan di salah satu restoran kembali dihampiri Daeyong yang seketika menyalahkannya atas kematian 3 korban sebelumnya, di mana hal tersebut membuat Gibum jengkel dan menduga jika alasan Daeyong melakukan semua ini kepadanya adalah atas dasar merasa bersalah karena pada waktu itu ayah Heju meninggal tepat saat sedang menggantikan tugasnya. 세상에 그렇게 만만하지가 않다니까. 정말 족같이. Akibat hal tersebut, Gibum yang pulang dalam kondisi mengalami luka kini menjahit dukanya sendiri tanpa menunjukkan rasa sakit. Ia teringat saat usianya masih remaja dan memiliki teman bernama Mingsu yang mana di usia remaja mereka sudah menunjukkan sisi kebrutalan yakni menghabisi beberapa ekor anjing tanpa merasa kasihan sedikit pun. 너보다한테 잘 어울릴걸? Heju sendiri kini masih memikirkan siapa identitas orang yang telah menghabisi nyawa 2 orang waktu itu. Ia mulai mencari petunjuk dari caranya menghilangkan nyawa sampai mendapat kemungkinan dari hasil cocokologi, yaitu selama ini ada 2 orang sosok pembunuh berantai yang salah satunya suka membesit dan satunya lagi hobi menikam. 찌르길 좋아하는 놈. Di kantor kepolisian, Daeyong yang mendapat laporan terkait riwayat panggilan yang dilakukan oleh Gibum, semua nomor yang digunakan tertuju pada 1 orang yaitu Minsu. Sehingga hal itu membuatnya curiga jika Gibum saat ini berusaha mencari sosok tersebut. 명의의 전화번호였습니다. 아무래도 정민수라는 사람을 찾고 있는 것 같은데요. 알았어. 명의자 소재 파악해. Bukan hanya itu, Daeyong juga mendapat data terkait orang yang melaporkan Gibum 15 tahun lalu, di mana orang itu adalah Minsu yang rupanya merupakan sosok pelaku atas kematian 2 korban sebelumnya. Dan saat ditelusuri, Gibum dilaporkan telah menghabisi seorang wanita yang berselingkuh, sehingga hal itu tidak menutup kemungkinan jika mereka sudah saling mengenal satu sama lain. 그럼 친구란 소린데 자신을 제보한 사람을 모르고 있는 김기. Dengan cocokologi tersebut, Daeyong segera mengadakan rapat dadakan untuk membahas pergerakan polisi selanjutnya. Ia memberi perintah agar mengamati pergerakan Minsu yang diduga sedang dalam bahaya dari sosok Gibum yang kini tengah mengincarnya. 반드시 정민수 한 잔 확보하도록. Gibum yang saat ini tidak diawasi mendapat respon dari orang yang berusaha dihubungi olehnya, di mana suara yang menurutnya tidak asing membuat Gibum memilih pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan senjata dan segera pergi ke sebuah toko daging yang menjadi kediaman Minsu selama ini. Ketegangan mulai dirasakan oleh Minsu saat ditanya, "Mengapa engkau melaporkan kejahatanku setelah melakukan perselingkuhan dengan kekasihku?" Di mana hal itu tentu membuatnya merasa kecewa mengingat status mereka yang merupakan sahabat dekat. Namun kini, Gibum hanya dapat memberikan ancaman untuk menyuruhnya waspada jika bertemu kembali. 나 같은 소리 안 하는 거 잘 알지? 혈관을 따라서 산채로 널 갈기갈기 찢어 죽일 거거든. 조심해. Sepulangnya ke rumah, Minsu mendapati listrik di ruangannya mati dan ketika hendak mencari penyebabnya, ia secara tak sengaja menginjak pecahan botol yang ternyata sengaja disiapkan oleh Heju dan Gibum yang hendak istirahat merasa ada yang mengganjal pada permukaan kasur.
ia menemukan Minsu ada di sana dalam kondisi terbungkus plastik serta dikalungi tali anjing. Hingga tak lama, Gibum tiba-tiba diserang oleh Heju yang langsung menusuk bagian tulang rusuk, yang hal itu diketahui bisa menyebabkan kelumpuhan. 저기 세 번째 어리배에 칼 들어갖고 뜰 거야. Pada situasi ini, Heju yang diberi pertanyaan terkait siapa dirinya langsung menjawab jika ia telah menunggu kebebasan Gibum selama 15 tahun, di mana pernyataan itu membuat Gibum malah tertawa dan meminta untuk segera dihabisi. Namun hal itu ditolak oleh Heju karena yang dirinya rencanakan adalah membuat Gibum dijadikan sebagai tersangka atas kematian Mingsu. 널 죽이고 내가 표적이 될 수 없잖아. Beberapa saat kemudian, Daeyong bersama anggota kepolisian mulai berdatangan ke sana tepat saat Gibum baru tersadar dari pingsannya. Mereka segera masuk ke sana namun hanya menemukan jasad Minsu serta bekas darah baru yang kuat kemungkinan Gibum masih ada di sekitar lokasi, dan saat mengecek ruangan lain terdapat jasad seorang wanita di dalam kamar mandi. Daeyong yang mengetahui jika di ruangan sebelah ada sepasang suami istri yang harus dibawa ke rumah sakit, menemukan si suami kini tergeletak di bawah kasur, sedangkan yang ada di dalam mobil ambulan. Para petugas medis saat ini tidak menyadari jika pria yang mereka bawa adalah Gibum, sehingga pimpinan polisi yang mengetahui hal tersebut menjadi emosi karena menganggap anggota kepolisian tidak becus dalam menjalankan tugas, sehingga tak ada pilihan lain. Ia pun memutuskan untuk memberikan imbalan kepada siapapun yang mengetahui keberadaan Gibum dan langsung melaporkannya kepada polisi. 현상금 제보내 보내고 매스컴 너보다 다 이용해봐. 알았어? 네, 알겠습니다. 무조건 잡아오라고. 빨리빨리 움직여. Keesokan harinya, Heju yang sudah merajut sebuah syal dalam jumlah banyak lekas pergi ke kantor pos untuk mengirimkan syal tersebut kepada para polisi yang dikenal. Yang di sana, ia tak sengaja melihat berita di koran yang menyatakan jika Gibum akan membuat laporan terkait dirinya yang merasa tidak bersalah atas kematian 3 korban sebelumnya. Pimpinan polisi yang juga mengetahui hal itu lekas menanyakan pada Daeyong mengapa saat Gibum masih diawasi, masih saja dapat menghilangkan nyawa seseorang, dan karena tidak adanya bukti sidik jari di lokasi, kenapa sosok itu dinyatakan sebagai pelaku, sehingga kini Bapak pimpinan yang menganggap Daeyong tidak serius dalam melaksanakan tugas pun memberikan waktu selama 1 minggu untuk Daeyong menyelesaikan kasus tersebut. 어떻게 그놈을 범인으로 잡을래? 어? 지금 우리 처지에 몇 명밖에 더 되냐? 이번 주 안으로 정리해라. Setelah dimarahi habis-habisan, Daeyong kini dihampiri Heju yang bermaksud memberikan makanan. Ia mengatakan jika dirinya akan terus mencari keadilan dan meminta Daeyong agar tetap bersemangat, di mana maksud akan perkataannya itu sama sekali tidak dimengerti oleh Daeyong. 제가 정의를 위한 용기에 대해서 많이 생각해봤는데요. 악이 승리하기 위한 조건은 단 한 가지 같아요. 그게 뭔데? 선한 사람들이 아무것도 하지 않는 거? Di tempat lain, Gibum mulai menyelidiki terkait siapa sosok pembunuh yang sebenarnya. Ia kembali teringat saat berada di lokasi korban ketiga dan menyadari jika pelaku waktu itu bukanlah Minsu, sampai akhirnya terbersit pemikiran apabila dirinya mati, maka otomatis orang yang sempat menikamnya lah yang akan dijadikan sebagai tersangka. 내가 죽으면 용의자가 될 수 있느냐? Selesai di situ, Gibum datang ke warnet terdekat untuk mencari identitas orang yang menjebaknya saat ini. Hingga tak lama, ia pun dihampiri oleh petugas operator yang mengingatkannya agar tidak sambil urut. Namun tatapannya membuat si operator ketakutan dan teringat akan poster buronan yang sedang dicari, sehingga lekas menghubungi pihak kepolisian.
여보세요? 아, 예, 저희가 지금 사거리에 있습니다. 예. Tepat setelah Gibum menemukan identitas Heju, De Jong bersama rekannya tiba di sana dan meminta kerjasama para pengunjung warnet untuk meninggalkan tempat ini. Di mana si operator yang langsung menunjukkan keberadaan Gibum membuatnya seketika terlihat berada di dalam kerumunan dan... Di tengah keributan, Gibum berhasil melarikan diri dan membawa rekan De Jong sebagai sandera. Di mana hal itu membuat semua petugas polisi hingga tentara segera dikerahkan untuk mencari keberadaan Gibum. Dengan fakta bahwa kantor kepolisian kini kosong, Gibum lekas datang ke sana, berhasil mengecoh penjaga di luar karena menggunakan mobil polisi. Di sana Heju yang hendak pulang menyadari kehadiran Gibum yang mengenakan seragam polisi, di mana penyamarannya sukses mengecoh petugas CCTV yang merupakan anggota baru di kepolisian. Di sana, ia pun mendapatkan informasi lengkap mengenai Heju selaku anak polisi yang menjadi korban 15 tahun lalu. Berikut alamat lengkap kediamannya. 빨리 좀 부탁해. 네. 그런데 단심이 아니 내가 서초소에 있다가 얼마 전에 왔어. 아, 그러셨구나. 아, 잠시만 기다리십시오. 금방 찾아드리겠습니다. Heju yang sudah lebih dulu pulang ke rumah mengambil salah satu catatan miliknya yang tertulis, jika sedang melawan monster, maka harus selalu waspada supaya diri sendiri tidak berubah menjadi monster. Hingga tak lama, ia yang menyadari Gibum sudah tiba di tempat ini, lekas mempersiapkan diri untuk memberikan perlawanan dan... 내가 경고했잖아. 감당할 수 있겠냐고. Dari cara Gibum memberikan tekaman, Heju dapat menyimpulkan jika pria inilah yang telah menghabisi ayahnya, sehingga penantian selama 15 tahun tidak boleh disia-siakan dan harus diselesaikan malam ini. Ia lekas berusaha melukai sosok tersebut, serta menggiring ke suatu tempat tepat saat pihak kepolisian hendak datang ke sana setelah mendengar dari petugas CCTV terkait kedatangan Gibum sebelumnya. Pada akhirnya, Heju berhasil tertangkap dan akan dijadikan korban berikutnya. Ia yang tidak ingin mati sebelum mengakhiri balas dendam lekas kembali melakukan perlawanan dengan cara menusuknya. Dan sesaat setelah lolos, Heju segera menghubungi De Jong untuk memberitahukan terkait lokasi keberadaannya saat ini. 유지야, 너 어디야? 어? Setibanya di sebuah taman bermain, Gibum yang mengejar dalam kondisi sempoyongan kini menyaksikan Heju yang dengan santainya bermain ayunan. Yang di sana, Heju menitipkan sebuah syal untuk diberikan kepada De Jong karena tujuannya saat ini adalah membuat Gibum serta dirinya mendapat hukuman yang setara, yaitu Gibum yang belum mengerti akan tujuan Heju melakukan ini hanya bisa terdiam menyaksikan detik-detik Heju mengalami sakaratul maut. Hingga tak lama, De Jong bersama pihak kepolisian tiba di sana tepat saat Heju sudah tidak lagi bernyawa. Hingga kini, Gibum langsung digelandang ke kantor polisi.
Beberapa hari kemudian, Gibum kembali dibawa ke persidangan dan dijatuhi hukuman mati. Dan setelah semuanya berakhir, Deyong akhirnya mengerti terkait perkataan Heju yang memberitahukan sesuatu, yaitu satu-satunya alasan penjahat selalu menang adalah dikarenakan banyaknya orang baik namun tidak berani melakukan apa-apa untuk menegakkan keadilan. 삼촌, 제가 정의를 위한 용기에 대해서 많이 생각해 봤는데요. Tamat, ending yang sangat membagongkan.